Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarjana Boi. Kali ini saya akan membahas tentang cara menenangkan hati yang sedang gelisah dan risau. Nampaknya enak kalau kita bahas di sini ya. Oke, selengkapnya. Rasa cemas dan khawatir bisa dikatakan gelisah. Adalah perasaan normal yang sering dialami setiap manusia. Kondisi ini merupakan ekspresi emosi terhadap ketakutan, keraguan-raguan, dan ketidaknyamanan yang wajar terjadi. Tetapi, jika hati memiliki gangguan kecemasan yang berlebihan atau tidak wajar ketika kadarnya berlebihan, yaitu bila muncul terlalu sering sampai mengganggu fungsi kehidupan, fungsi sosial, yang akhirnya memiliki ide buruk untuk mencoba bunuh diri atau berhalusinasi secara berlebihan atau tidak wajar, nah itu yang memiliki gangguan yang tidak wajar terjadi yang dimiliki setiap manusia. Namun, jika kondisi ini tidak segera diatasi, hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental, karena rasa gelisah datang dari sebuah pikiran yang tidak sehat berhubungan dengan suasana hati yang kacau, khawatir berlebihan mengenai skenario tentang masa depan, dan ketakutan akan suatu yang belum terjadi. Mereka ini akan selalu khawatir dengan skenario yang belum terjadi. Mereka sudah memikirkan, masa depanku bagaimana nantinya, masa depanku akan gimana nantinya. Nah, ini akan muncul dalam pikiran mereka secara berulang-ulang dan berlebihan. Oleh karena itu, kondisi ini disebut dengan Generalized Anxiety Disorder. Gejalanya diantaranya gelisah, emosi, dan menggeliat. Penderita ini sulit sekali yang duduk diam. Kasihan sekali, karena suasana hati yang tidak tenang, mereka akan sulit untuk duduk diam, sulit berlama-lama untuk duduk diam ya. Kemudian yang kedua, sulit mengingat dan tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan. Memang dia menghadap kita, tapi dengan kesulitan, dengan gelisahan yang itu akan sulit untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Kemudian berbicara secara berlebihan dan sering mengeyel. Kemudian sulit menerima keadaan jika keinginannya tidak terpenuhi. Selanjutnya, berulang kali memikirkan sesuatu yang tidak perlu, memikirkan suasana hati yang gelisah. Nah, untuk itu berikut saya akan membahas cara menenangkan hati yang gelisah. Di antaranya, yang pertama adalah singkirkan beban yang menurutmu tidak perlu. Terkadang cemoohan dan kritikan yang berlebihan dapat membuat kita down, membuat kita berpikir, apa salah kita gitu kan. Bayangkan saja berapa banyak jika beban yang kamu cerna hingga disimpan dalam hati. Justru itu akan membuatmu semakin gelisah, semakin rentan terhadap lemahnya mentalmu. Nah, berbahaya sekali ya jika semua cemoohan kita simak, kita rangkum, kita cerna dalam hati dan menumpuk dalam hati. Itu akan membuat kita semakin rentannya terhadap mental kita, semakin downnya, semakin terbayang-bayang apa salah kita, apa yang membuat mereka benci dengan kita. Nah, itu akan timbul dalam hati kita yang berulang kali kita bahas dalam hati kita, dan akhirnya menjadi mental kita menjadi lemah dan akhirnya kita bisa jadi stres. Kemudian yang kedua adalah mengelola emosi dengan jujur pada diri sendiri. Jika Anda menyayangi diri sendiri, mulailah mengenali apa saja kelebihan dan kelemahan pada diri sendiri, pada situasi yang bisa memicu kecemasan hati, yang bisa memicu stresnya pikiran kita. Perhatikan alur dan polanya dan pelajari cara mengantisipasinya. Dan langkah terpenting dalam menghadapi kecemasan ini adalah mengenali potensi diri dan keterbatasan diri. Jika tidak sanggup dan tidak bisa, ya sudah, jangan dipaksakan, karena semua ada porsi yang masing-masing. Yang terpenting jangan pernah malu siapa diri Anda, siapa diri saya gitu. Jangan mengagul bahwa diri saya lebih pintar, bahwa diri saya lebih cerdas dari kalian gitu. Yang terpenting jangan menyalahkan diri, jangan menyiksa batin. Untuk sekedar mengingat ini, bahwa segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, itu tidak benar. Yang nomor 3 adalah diam sejenak, bernafas, dan hilangkan pikiran buruk. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi, biarkan terlewati. Anda tidak bisa mengubahnya, sekalipun Anda orang pintar, sekalipun Anda pun orang cerdas, sekalipun Anda orang banyak uang. Yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Anda tidak bisa memutarkan waktu. Yang harus Anda lakukan adalah diam sejenak, hilangkan nafas panjang dan tahan, lalu hembuskan dengan perlahan. Atau jika Anda ingin lebih relaksasi, Anda pergi ke gunung dan berteriaklah dan ungkapkan apa yang Anda keluh kesahkan dalam pikiran Anda. Hal ini akan membuat Anda lebih rileks dan membuat Anda lebih nyaman dengan apa yang Anda lakukan tadi. Dan berulang kali itu akan membuat Anda lebih
lebih plong intinya ya kan. Karena trik ini bisa membawamu menghilangkan beban mental dan pikiran yang kita alami. Dan saya sudah mencobanya dan ini berhasil. Dan Anda perlu mencobanya. Karena menciptakan sesuatu yang baik itu sulit, dan menciptakan kebiasaan itu butuh perjuangan, butuh kesemangatan, butuh keniatan yang ada di dalam diri kita. Kalau tidak niat, pasti sulit untuk mewujudkan itu. Mulailah bangkit dari kebiasaan yang paling mudah terlebih dahulu, yang mudah kita lakukan. Sebab semakin besar, tentu semakin kecil kemungkinan kita untuk melakukannya, bukan? Ingat kata-kata ini, bahwa kebiasaan kita merupakan hasil dari apa yang kita perbuat setiap harinya. Nah, belajarlah Bismat. Mungkin cukup sekian video ini, video dari Sarjana Boi. Jika tadi bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Itu akan membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat video lebih menarik lagi untuk kalian. Dan jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.